Nonade, silahkan masuk. Betul, ini Nonade nggih? Iya betul Bu. Rumahnya mana ya Mbak ya? Rumahnya Kebak Ramah. Perkenalkan, nama saya Bidan Isna. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaannya itu kira-kira hasilnya gimana ya Bu? Normal atau enggak? Jadi hasil pemeriksaannya ini jenengan umurnya 26 tahun nggih Mbak nggih? Iya. Nah, dari hasil pemeriksaan ini bisa dilihat jenengan mengalami diabetes mellitus karena dari hasil laporan jenengan, gula darah jenengan sewaktu itu hasilnya 300 gram. Harusnya normalnya kurang dari itu, sekitar 100 gram per dl ya. Ini akan saya jelaskan tentang gizi untuk remaja terutama nggih Mbak nggih. Bisa kita lihat di sini tentang gizi remaja. Cara menjaga gizi seimbang pada remaja yang pertama kita lakukan yaitu biasanya mengonsumsi aneka ragam makanan. Jadi jenengan kalau makan jangan pilih-pilih makanan nggih, dan bisa kita lihat porsi makannya itu harus sesuai seperti ini. Jadi enggak nasinya yang lebih banyak atau lauknya yang lebih banyak. Jadi bisa lihat di sini antara nasi, sayur, protein, kemudian buah juga harus seimbang. Terutama untuk jenengan ini kan masih proses pertumbuhan. Jadi makanannya kalau bisa harus yang gizi seimbang, harus seimbang antara protein, antara lemak, kemudian buah-buahan itu juga harus dikonsumsi setiap hari nggih. Kemudian tentang membatasi makanan yang asin dan manis. Makanan yang asin-asin terutama pada makanan yang cepat saji, ciki-ciki kayak gitu kalau bisa dikurangi. Kemudian es teh itu terlalu banyak manis ya, biasanya kan ini panas-panas, jenengan minum manis-manis terlalu banyak itu juga membahayakan jenengan, apalagi jenengan juga ini hasilnya gula darahnya tinggi, jadi agak dikurangi nggih manis-manisnya nggih. Yang ketiga kemudian melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Jadi nggak di rumah saja, tiduran di rumah itu nggak boleh nggih, soalnya itu mempengaruhi pertumbuhan jenengan. Kemudian mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, karena protein tinggi itu juga mempengaruhi pertumbuhan nggih. Dan daya tahan tubuh jenengan juga bisa terjaga kalau jenengan proteinnya tinggi. Kemudian jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Cuci tangannya di air mengalir nggih, dan menggunakan sabun. Kemudian membiasakan sarapan pagi terutama sebelum jenengan berangkat sekolah atau berangkat kuliah ya ini Mbaknya ya. Iya. Dibiasakan sarapan pagi nggih. Kemudian membiasakan minum air putih sehari 2 liter atau 8 gelas itu satu hari nggih. Banyak makan sayur dan buah-buahan. Kemudian membiasakan diri untuk makan makanan yang terbungkus atau disimpan di tempat yang tertutup. Jadi jangan makan terutama jajan-jajan di pinggir jalan itu nggih, itu kan banyak lalere. Jadi takutnya jenengan nanti makan makanan yang kena kotoran, kena debu, kena laler, itu kan juga membahayakan kesehatan jenengan, bisa mengakibatkan diare juga, mengakibatkan batuk juga gitu nggih Mbak nggih. Kemudian makanan yang mengandung pengawet atau pewarna, contohnya kayak es yang warna-warni, makanan yang warna-warni, yang mengandung saus juga, walaupun enak tapi itu tidak baik gitu nggih Mbak. Kemudian tentang aneka ragam makanan, jadi harus beraneka ragam, nggak harus yang jenengan suka aja, tapi harus memikirkan tentang keseimbangan gizinya juga. Kemudian tentang nilai gizi, kalau dilihat dari tinggi badan sama berat badan jenengan, kalau diukur dari indeks massa tubuh itu jenengan termasuknya ideal. Cara menghitungnya yaitu dari berat badan kilogram dibagi dengan tinggi badan jenengan dalam meter, dan hasilnya ini tadi berarti jenengan 23,4, jadi termasuknya ideal nggih Mbak nggih. Nah, yang jadi masalah ini kan karena jenengan hasil labnya tinggi nggih, yang
gula darahnya, jadi harus diwaspadai juga untuk mengurangi gula berlebihan tiap harinya. Jadi lebih baik mengonsumsi air putih, bukan es teh gitu nggih Mbak nggih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ya, sekarang saya lanjutkan nggih Mbak nggih. Kemudian tentang makanan yang bergizi seimbang. Di sini bisa kita lihat tentang gizi seimbang nggih. Yang pertama tentang sayur-sayuran. Yang paling baik yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau atau yang berwarna. Sayuran yang berwarna atau buah-buahan yang berwarna itu baik untuk tubuh kita karena itu mengandung oksidan, antioksidan paling tinggi. Kemudian protein tinggi yaitu dari ikan laut, daging yang berwarna merah, ikan, tahu, telur itu juga baik. Kemudian makanan pokok, kalau jenengan nggak suka nasi, boleh diganti dengan boleh diganti dengan roti gitu nih Mbak. Pokoknya harus seimbang, harus ada sayurnya, harus ada proteinnya, harus ada karbohidratnya. Kemudian jangan membatasi juga tentang konsumsi manis dan asin sama makanan yang berlemak gitu nggih Mbak nggih. Ada yang mau ditanyakan setelah saya sampaikan informasi tadi? Sudah paham Bu. Iya. Lain kali kalau ada keluhan apa-apa silahkan datang ke sini lagi nggih. Terutama ini kan jenengan karena tinggi gula darahnya, jadi 1 bulan lagi silahkan kontrol ke sini lagi, nanti kita cek lagi. Begitu nggih Mbak nggih? Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama.